Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Baik, pada video pembelajaran kali ini materi yang akan kita bahas adalah perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Nah, ini masih lanjutan daripada materi kita di video pembelajaran sebelumnya. Oke, kita lihat materi pembahasannya apa-apa aja nih. Nah, jadi materi ini masih lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya dan ini adalah part ketiganya. Nah, karena memang pada bab ini pembahasannya cukup luas ya, yaitu pada bab 2 yang berjudul Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya itu kita sudah membahas 5 perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Masih ingat ya? Yang pertama itu Aceh versus Portugis dan VOC, kemudian dilanjutkan Maluku angkat senjata. Yang ketiga ada Sultan Agung versus JP Chon, lalu yang keempat perlawanan Banten, dan yang kelima perlawanan rakyat Makassar. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini kita lanjut nih perlawanannya. Nah, kita lihat yang keenam ada rakyat Riau angkat senjata. Lalu yang ketujuh orang-orang Cina berontak. Dan yang kedelapan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Nah, namun karena memang materinya cukup luas, kita masih bagi lagi nih. Di video pembelajaran kali ini kita fokus kepada 2 perlawanan saja. Nah, yang pertama rakyat Riau angkat senjata dan yang kedua yaitu orang-orang Cina berontak. Nah, untuk khusus yang nomor 8, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, kita akan bahas next di video pembelajaran selanjutnya. Nah, semoga tidak bosan ya dengan materinya. Oke deh, sekarang kita lanjut. Nah, rakyat Riau angkat senjata. Nah, jadi kita tahu ya kan bahwasanya VOC ini memang benar-benar ingin banget menguasai seluruh daerah Nusantara gitu ya kan, ingin melakukan monopoli perdagangan. Nah, agar bisa mengeruk seluruh sumber daya alam yang ada di Nusantara ini gitu. Pastinya mereka mengharapkan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Nah, jadi bukan hanya daerah-daerah yang kalau bisa dibilang itu daerah yang strategis, kemudian memang sumber daya alamnya mumpuni gitu ya kan, tetapi juga mereka mengincar daerah-daerah lain yang pastinya memiliki keistimewaan menurut pemerintah VOC pada masa itu. Nah, dengan politik memecah belah VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Nah, politik adu domba ya kan, memecah belah ini. Karena memang ini salah satu politik yang terkenal yang dilakukan oleh VOC, yaitu memecah belah. Nah, itu berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, kemudian Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan, monopoli, dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Nah, karena memang ketentuan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan VOC itu sudah melewati batas wajar, bahkan hingga merugikan kerajaan-kerajaan yang ada gitu. Maka lambat laun kerajaan-kerajaan ini pun mulai melancarkan perlawanan. Nah, salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang memerintah pada tahun 1723 sampai 1744, memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Nah, dari pertahanan di Pulau Bintan ini, kemudian pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Nah, ada sebuah peristiwa unik nih dalam pertempuran ini, di mana Raja Lela Muda
selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja, Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara atau tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan ini, karena memang dari kecil sudah diajarkan ataupun sudah diikut sertakan dalam peperangan-peperangan maupun pertempuran-pertempuran. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk salah satu istana peninggalan dari Kerajaan Siak yang hari ini masih ada dan pastinya sudah mengalami yang namanya renovasi ya kan? Nah, tapi ini salah satu bukti dari pernah ada dan pernah berdiri Kerajaan Siak tersebut. Tuh. Nah, jadi kita kembali lagi ke materi yang tadi ya, tentang perlawanan Raja Siak. Jadi dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil tadi mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Nah, uniknya dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Nah, jadi dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah ternyata wafat dan digantikan putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah. Nah, ini dia memerintah dari tahun 1746 sampai 1760. Nah, kemudian pada tahun 1751 berkobarlah perang melawan VOC ini tadi. Nah, strategi menghadapi serangan Raja Siak. Nah, jadi dalam menghadapi serangan Raja Siak ini tadi, ternyata VOC memiliki beberapa strategi. Di mana yang pertama, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. Nah, lalu yang kedua, VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Dan yang ketiga, kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Nah, ini adalah strategi yang dilakukan VOC untuk menghadapi serangan dari Raja Siak tersebut. Nah, sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Nah, jadi dari strategi yang dilakukan oleh VOC tadi, nah ternyata bisa dikatakan bahwasanya hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Nah, ya kan? Jadi Kerajaan Siak segera mempersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC pada masa itu. Maka pimpinan pun dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali ini tadi. Nah, kemudian dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Nah, kemudian terjadilah ini pertempuran sengit di Pulau Guntung. Nah, pertempuran ini terjadi kurang lebih itu selama 1 tahun, dari 1752 sampai 1753. Nah, Pulau Guntung memiliki banyak meriam besar dan sulit ditembus. VOC kemudian mendatangkan bala bantuan untuk menembus Pulau Guntung tadi, gitu, untuk bisa masuk ke Pulau Guntung. Nah, pertempuran terjadi selama sebulan dan pasukan Siak pun mundur. Nah, dalam pertempuran ini bukan hanya dari pihak Raja Siak saja yang banyak jatuh korban gitu. Namun banyak pula jatuh korban ini dari pihak VOC gitu. Nah, makanya dikatakan bahwasanya VOC di situ mendatangkan bala bantuan karena banyak korban jatuh dari pihak VOC.
Nah, jadi Sultan Siak bersama para panglima dan penasehat kemudian mengatur strategi baru nih, siasat baru. Nah, siasat baru yang pada saat itu dikenal dengan nama siasat Hadiah Sultan. Nah, karena dengan pertempuran tadi kan sudah gagal nih, pasukan Siak mundur, kemudian disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Ya kan? VOC juga masuk melalui tipu daya. Nah, akhirnya mereka bersepakat untuk melawan VOC dengan tipu daya pula gitu. Sultan kemudian diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda yang diadakan di Loji Pulau Guntung tadi. Nah, Sultan segera memberi kode kepada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di Loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Sekalipun belum siap mengenyahkan VOC dari Malaka, siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan yang kemudian beliau diberi gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Nah, jadi memang kalau dengan pertempuran langsung masih kalah gitu ya kan. Nah, dengan siasat ini bisa sedikit menang dari VOC ini tadi. Nah, itulah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Riau atau yang dikenal dengan rakyat Riau angkat senjata. Nah, sekarang kita masuk yang ketujuh, yaitu orang-orang Cina berontak. Nah, orang-orang Cina berontak. Jadi, pada abad kelima itu ternyata orang-orang Cina itu sudah memiliki ataupun sudah mengadakan hubungan kerjasama dagang nih ke daerah Jawa. Nah, ternyata pada abad kelima ini sudah ada hubungan dagang dan jumlahnya pun semakin lama ini semakin banyak. Tuh. Nah, kemudian karena memang sudah ada hubungan kerjasama dagang, jadi pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa gitu, karena kan memang hubungan dagangnya Jawa, orang-orang di Jawa dengan orang Cina itu sudah ada pada sejak abad ke-5. Nah, jadi pada masa pemerintahan VOC pun banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua memiliki modal. Jadi bisa sebenarnya kita bandingkan dengan orang-orang Cina yang pada saat sekarang ya kan. Nah, kalau kita lihat mayoritasnya sih sudah lebih di atas rata-rata lah, di atas menengah ke atas untuk ekonominya gitu ya kan. Nah, tapi pada masa ini tuh tidak semua ternyata orang Cina itu memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Nah, ini informasi penting gitu ya kan, bahwasanya pada masa itu ya banyak yang orang Cina ternyata jadi pengemis gitu. Nah, untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan nih bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi briefjes. Nah, atau masyarakat sering menyebut dengan surat pas. Nah, jadi ketika ada orang-orang Cina yang tidak memiliki surat ini tadi, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon. Ceylon itu adalah Sri Lanka, untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC. Atau kalau tidak mau dipekerjakan akan dikembalikan kembali ke Cina, ke daerah asal mereka. Nah, pada suatu ketika tahun 1740 terjadi nih kebakaran di Batavia. Nah, jadi VOC ternyata menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan kepada VOC pada masa itu. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Wah, sadis, lumayan sadis gitu ya kan? Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah, itu salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oi Pangko, atau kemudian dikenal dengan sebutan Ke Panjang.
Nah, kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nah, nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Jadi memang ternyata akibat dari kesewenang-wenangan VOC ini tidak hanya orang pribumi yang melakukan perlawanan gitu ya kan. Ternyata orang Cina juga ada yang melakukan perlawanan atas dasar memang yang dialami oleh orang Cina gitu. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh VOC terhadap orang Cina. Jadi mereka juga ternyata memberontak pada masa itu. Nah, perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai daerah, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Bahkan yang menarik, atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Nah, pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Karena memang terjadi banyak korban yang jatuh gitu kan, akhirnya ya Raja ataupun Pangeran Pakubuwana II ini mulai bimbang. Nah, kalau misalkan dilanjutkan maka akan terjadi semakin banyak korban yang berjatuhan. Nah, pada kondisi itulah akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Nah, itulah adalah bagaimana perlawanan orang-orang Cina yang melakukan pemberontakan kepada VOC. Seperti itu. Baik, ini adalah materi singkat kita pada video pembelajaran kali ini, yang dimana materi kita masih tentang perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil pada video pembelajaran kali ini adalah tidak hanya orang pribumi saja yang pada masa itu melakukan perlawanan terhadap VOC, terhadap kesewenang-wenangan dari kebijakan yang dilakukan oleh VOC. Ternyata orang-orang Cina pun pernah melakukan pemberontakan atas dasar kesewenang-wenangan VOC terhadap orang-orang Cina ini tadi. Nah, baik. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Dan di video pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.